Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life memasuki babak baru. Berdasarkan perjanjian perdamaian yang dicantumkan di putusan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Maret lalu. Pihak Kresna Life menawarkan skema penyelesaian pembayaran premi kepada nasabah yang terbagi dalam 7 kelompok premi. Pembayaran klaim di kelompok 50 sampai 100 juta rupiah, 100 sampai 200 juta rupiah, 200 sampai 300 juta rupiah, dan 300 sampai 500 juta rupiah rencananya dimulai pada Maret lalu dengan pembayaran klaim senilai 20 juta rupiah per polis. Pembayaran dilakukan bagi polis yang sudah dilengkapi perjanjian kesepakatan bersama, PKB dan dokumen lainnya yang sudah lengkap. Selanjutnya kelompok premi dengan nilai premi besar yang klaim awalnya sebesar 80 miliar rupiah rencananya juga dibayarkan secara proporsional di bulan Maret. Mulai dari nilai polis 500 juta sampai 1 miliar rupiah, 1 sampai 2,5 miliar rupiah, dan di atas 2,5 miliar rupiah. Kembali di Cerdas Hukum pemirsa bersama saya Egy Tafsari dan praktisi hukum Alfir Lim. Dari tayangan sebelumnya, pihak Kresna Life akan melakukan penyelesaian klaim yang dibagi ke dalam 7 premi. Saya tanya langsung ke Bu Santi dari skema tersebut. Bagaimana pelaksanaannya, implementasinya? Apakah sudah memenuhi janjinya? Saat ini memang sudah ada pembayaran terhadap pembayaran pertama itu senilai 2,07% dari nilai premi. Tapi itu tidak berlaku secara merata Mbak Egit. Jadi itu ada tiring-tiring premi itu di mana ada golongan tertentu itu yang bahkan tidak mendapatkan pembayaran awal karena itu mereka menolak menandatangani perjanjian kesepakatan bersama yang menurut kami dipaksakan selama periode sebelum tercapai homologasi. Jadi ada satu periode di mana mereka memaksakan dalam tanda petik skema kepada kami dengan cara apa? Dengan cara kami disuruh menandatangani perjanjian baru yang sifatnya perdata bilateral dan dengan itu kami harus melepaskan polis. Untuk itu kalau kami terima skema, kami menerima pembayaran awal pada saat itu. Nah, jadi dengan kondisi beberapa nasabah yang menolak menandatangani, saat ini yang dikatakan ada perjanjian perdamaian homologasi ini, kelompok tersebut yang tidak tanda tangan sampai dengan nilai polis 500 juta itu tidak dapat pembayaran awal. Tapi di atas 500 juta ke bawah itu 500 juta atau lebih besar itu mendapatkan pembayaran awal 2,07%. Baik. Nah jadi hal ini kalau saya mau kasih sedikit pandangan saya Mbak Egit, saya tidak mungkin pandangan beberapa orang bahwa ini adalah itikat baik gitu ya, bahwa mereka sudah melakukan pembayaran awal. Kalau buat saya dan buat korban-korban nasabah Kresna Life yang lain, ini sama sekali kami tidak memandang ini sebagai itikat baik sama sekali. Pertama bahwa ini baru pengembalian uang kami. Dan yang perlu Mbak Egit ketahui bahwa dulu sebelum terjadi homologasi, itu sebenarnya perjanjian yang ditawarkan itu katakanlah untuk nilai polis saya, itu saya akan menerima pembayaran secara penuh itu di bulan Februari 2024. Itu saja saya protes. Karena apa? Karena tanpa manfaat, kemudian juga dengan nilai pengembalian yang kecil di depan. Jadi sampai dengan akhir 2022, pada saat itu menurut perhitungan saya baru akan dikembalikan 30%. Setelah itu, dengan adanya katanya perjanjian homologasi ini, saya malah menjadi lebih mundur. Menjadi Februari 2025, dengan total pengembalian sampai dengan 2022 itu baru 11%. Itu jadi adilnya itu di mana gitu. Baik, jadi menurut kacamata dari nasabah sendiri ini sama sekali tidak memenuhi unsur keadilan ya? Ya jauh sekali sih. Jauh sekali. Menurut Pak Koper sendiri bagaimana? Iya, ini kan permohonan boleh begitu ya. Ada permohonan dari Kresna Life bahwa dia sementara ini saya melihat ada niat baiknya dulu. Bahwa dia akan berjanji membayar kewajibannya kepada nasabah. Tapi memang tidak bisa pembayaran itu penuh sebagaimana yang diperjanjikan di dalam polis. Kresna ini tidak melakukan haircut seperti itu, tidak melakukan restrukturisasi dalam arti pemotongan terhadap kewajibannya. Dia hanya ingin membayar tapi tidak bisa sekaligus. Nah, mungkin bagi saya dalam kondisi keuangan yang seperti ini, ya, ini
sesuatu yang sebenarnya dapat dipertimbangkan untuk diterima oleh nasabah. Hanya saja siapa yang bisa menjanjikan ini itu yang perlu. Siapa yang bisa memastikan, bukan menjanjikan. Siapa yang bisa memastikan bahwa janji daripada Kresna Life untuk mengangsur kewajibannya akan dilakukan tepat waktu dan sebesar yang memang disepakatin. Itu yang paling penting kalau menurut saya dalam sekarang ini. Baik, saya ke Pak Sadan. Pak Sadan, dari Kresna sendiri sudah ada itikat baik atau mediasi belum sebelumnya? Iya, dari Kresna seperti saya sampaikan awal, jadi Kresna ini sejak awal tidak ada etikat baik. Ya, kalau kita mau saya mau meluruskan apa yang dikatakan oleh Bapak pengamat dari asuransi. Kalau dibilang beretikat baik, sejak awal kita membuka ruang. Kami dari kuasa hukum LQ Indonesia Law Firm diberikan kuasa oleh klien kami nasabah ada sekitar 36, dalam total kerugian ada 120 miliar something, ya. Kita tetap membuka ruang untuk Kresna bisa menyelesaikan ini secara persuasif. Gitu loh. Artinya kan setiap nasabah ini sebenarnya menjadi nasabah Kresna itu adalah untuk masa depan. Baik. Itu sudah kita sampaikan, namun dalam beberapa hal kami tidak menemukan bahwa Kresna itu sendiri punya etikat baik. Ya. Baik. Makanya kenapa saya bilang dugaan saya ini kejahatan adalah terstruktur, sistematis, dan masif. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan dialog, kami memiliki beberapa mitos dan fakta seputar asuransi yang berkembang di masyarakat. Dan mitos dan fakta ini akan diklarifikasi langsung oleh Pak Kaper Marpaung sebagai pengamat asuransi, ya. Pak Kaper, mungkin bisa dijawab secara singkat. Yang pertama, poin yang harus dijawab mitos atau faktanya. Asuransi itu mahal. Ini mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos. Ya, asuransi itu harusnya tidak mahal. Artinya ini dalam arti premi ya. Kita ke poin kedua, prosedur klaim ini sulit, mitos atau fakta? Klaim sulit atau tidak begitu, mitos atau fakta. Bisa mitos, bisa fakta. Ini yang lebih menarik ini. Mengapa demikian? Karena begini, saya kan sudah bekerja di industri asuransi ini selama 37 tahun. Banyak sekali ya proses tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang berjalan juga dengan lancar. Artinya tidak ada masalah, tidak sampai kepada konflik, tidak sampai kepada meja hijau. Ya, banyak sekali sebenarnya proses penanganan ganti rugi, tuntutan ganti rugi dari masyarakat kepada perusahaan asuransi itu terselesaikan dengan baik dan lancar. Dan ketiga, semua perusahaan asuransi ini sama saja. Ini mitos atau fakta? Perusahaan asuransi itu tidak sama, ya. Satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lain itu bisa berbeda. Contoh berbedanya kekuatan modalnya, baru pengalamannya, tenaga ahlinya, ya. Jadi image-nya. Jadi tidak sama, termasuk juga katakanlah produknya. Poin keempat, Pak Kaper, poin keempat, orang sehat tidak perlu asuransi. Ini mitos atau fakta? Nah, itu mitos. Justru pada saat sehat kita berasuransi. Ya, karena kalau kita sudah sakit, mungkin perusahaan asuransi tidak mau lagi menerima kita sebagai nasabahnya. Baik, terima kasih sudah menjawab mitos atau fakta keempat poin tadi. Saya kembali ke Pak Alvin. Pak Alvin, ini kan update terakhir dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini sudah mengeluarkan status PKPU, ya. Menurut Pak Alvin ini sudah cukup adil? Tergantung untuk siapa ya. Kalau untuk pemohon pasti dia pikir dikabulkan, pasti mereka bilang adil, yaitu pemohon kan Pak Beni Wulur ya. Kalau dari nasabah? Acaranya. Kalau dari nasabah yang namanya PKPU itu tidak pernah menguntungkan. Karena singkatan dari PKPU itu penundaan kewajiban. Jadi dikabulkan untuk ditunda. Ya bagaimana seseorang yang mestinya bisa dapat bayaran sekarang, dia bilang nanti tahun depan aja kita kabulkan ditunda. Ya pasti kan nggak menguntungkan di situ. Baik, Pak Alvin, ini selain jajaran pimpinan, apakah perusahaan ini bisa dijerat pidana korporasi? Jadi kalau kita melihat dari sisi hukum pidana ya, pelaku itu biasanya adalah seharusnya seseorang. Karena yang bisa mencuri, yang bisa melakukan tindakan itu adalah orang. Nah, tetapi di dalam perluasan terutama kejahatan luar biasa, salah satunya adalah TPPU atau tindak pidana pencucian uang, itu sudah dilebarkan sekarang ke bisa jadi tindak pidana korporasi. Karena di dalam pencucian uang, korporasi bisa berperan baik aktif maupun tidak aktif untuk
menyembunyikan aset-aset kejahatan tersebut. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau tidak dijerat pidana korporasi, bisa. Saya kembali ke Pak Sadan. Pak Sadan, kalau kita di sektor perbankan ini ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Menurut Pak Sadan sendiri dari berkaca dari kasus gagal bayar ini, perlukah kita membangun sebuah lembaga penjamin polis atau asuransi? Iya, kalau ditanya dengan kasus yang seperti itu, mungkin lebih tepatnya kita lebih mempertegas ya eksekutif hadir untuk menjamin setiap masyarakatnya begitu. Karena begini, sebelum kita membuat satu lembaga, nih misalnya lembaga penjamin, kita perlu dulu legalitas. Legalitas itulah yang nantinya ketika perusahaan melakukan kesalahan, itu yang akan menindak begitu. Nah, dalam hal ini, kalau ditanya perlu atau tidak, kita lebih menekankan dulu kepada OJK. Kan OJK kan representatif pemerintah nih. Apakah OJK sudah melakukan pengawasan hal tersebut? Nah, ketika sudah terjadi pengawasan itu, kalau bisa dibangun lembaga penjamin, nah itu akan lebih baik. Baik, kalau menurut Pak Kapor sejauh mana urgensi untuk membangun LPP? Kalau menurut saya, ya pemerintah atau OJK nggak perlu lagi ragu dalam hal ini. Sudah saatnya lembaga penjaminan polis itu didirikan. Baik. Karena nanti kalau lembaga penjamin polis itu didirikan, ini kan menambah kepercayaan trust daripada masyarakat. Ya pasca terjadinya kasus gagal bayar di industri asuransi, muncul lembaga penjaminan polis, ini kan paling tidak menambah trust. Terima kasih Pak Kapor sudah hadir bersama kami dan juga terima kasih Pak Sadan sudah berbagi ceritanya dengan kami di Cerdas Hukum. Pemirsa, bagaimana cara agar masyarakat paham mengenai cara memilih asuransi yang aman? Saya akan memberikan informasinya sesaat lagi, tetap di Cerdas Hukum.